Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kembali di channel Kakak Farm. Nah, ini saya mau nge-review kandang nih teman-teman. Ini banyak sapinya, ada beberapa sapi. Nah, itu kita lihat di belakang itu ada owner kandangnya. Nah, ini sapinya juga mau dijual nih. Beliau juga bisa ngirim ya, ngirim ke berbagai tempat. Mungkin nggak salah lama kita tanya harga-harganya dan bobot-bobot sapinya ya. Nah, ini beliau nih bapak ownernya yang punya kandang sapi ini. Piro pak kandang sapi? 5 ya? 5 ekor. Ada 5 ekor nih teman-teman. Ini bibitan semua apa mau dijadikan korban nih pak? Yang 2 korbanan. Yang sebelah sana hitam-hitam 2 itu pak? Itu betina, masih doro-doro. Masih doro ya pak ya? Oh, itu bukan jantan ya pak ya? Bukan, betina. Babon anak apa anu pak? Enggak, cuma doro-doro. Cuman doro-doro ya pak ya? Iya. Biasanya ikut nyetor sapi nggak pak ini pak? Dulu, sekarang udah berhenti, cuma yang ngambil teman-teman aja. Dulu pernah. Dulu pernah ya pak? Nah, sekarang udah lama berhenti untuk ngirim. Sekarang cuma nyencang di kandang aja ini, Lur. Oh, jadi cuman anu di kandang aja nih. Jual beli di kandang lah. Jual beli di kandang. Tapi kalau suruh ngirim ke tempat anu itu mau nggak? Ya, mungkin kalau cocok harganya, kita dapat untung dikit-dikit sama keuangannya Lancar ya pak? lancar, istilahnya ya siap. Cuman ya sekarang harga melambung tinggi, cuman ya insya Allah ada lah barang. Masih ada ya pak ya? Tinggal pesennya seperti apa itu barangnya. Oke. Nah, kalau ini dijual apa pak? Kalau yang 2 itu kayaknya masih dipelihara dulu lah, nanti bentar lagi itu betina itu masih senang pelihara mas. Oke. Bagus-bagus kayaknya. Oke ya teman-teman, tadi sempat terputus bentar karena beliau lagi menerima telepon. Nah, kalau ini betina ya pak ya, Pak Sweet ya? Ini itu betina Bali, doro. Oh, doro. Meteran 5. Ini barang jualan juga. Jualan. Yang 3 ini dijual, yang 2 masih dipelihara dulu. Pak, nah ini kalau sapi yang merah ini bobotnya berapa kilo pak kira-kira ya? Ada 3,5 kintal nggak ini? Kalau 3,5 kayaknya masih kurang mas. Cuman kalau 3 ya lebih gitu aja. 3 lebih, 320-an sampai 330 ya pak ya? Yang penting 300 bisa lebih lah. Cuma tafsiran gitu mas. 310, 315 kayaknya ada. Ada ya? Ada kayaknya. Bodinya bagus ya pak? Ini lumayan bagus, panjang, kaki-kakinya pak bagus. Ini kalau buat korbanan apa ya sudah masuk? Udah masuk mas. Udah masuk ya? Udah. Ini jualnya jenengan berapa ya pak? Angkanya berapa ini? Ya saya ngasih harga itu 17 nego mas. 17 nego ya? 17 juta nego. Nego di tempat. Nego di tempat. Cash ya? Ya iya toh. Oke. Daripada mumet saya. Ya karena kan modalnya kemarin sudah habis. Dulu pernah ngirim hancur mas, terus terang aja mas. Dulu sempat ngirim kemana itu pak? Ke Jambi ya pernah, ke Bangka juga pernah, ke daerah Palembang ya pernah. Hancur. Lokalan Bandar Lampung juga pernah. Hancurnya kenapa itu? Coba saya pengen ya, tahu. Karena gini mas, karena dulu uangnya cash. Ternyata aku kirim 2 kali, 3 kali, nyampe 10 kali, 15 kali. Yang akhir-akhir uangnya nggak keluar gitu loh mas. Oh jadi seperti itu. Sedangkan sekali ngirim berapa ekor itu pak? Ya dulu itu kalau sapi daging 1 red minimal 10 sampai 11 ekor mas. Itu harga berapaan itu pak dulu pak? Dulu itu aku pernah ngambil itu, aku timbang mas dulu mas. Timbangnya ya di rumah aku.
timbangannya juga masih ada 2 unit. Sekarang masih ada tapi nggak aku pakai Mas, karena nggak ngirim lagi. Ya ada yang 6 kintal, ada yang 7 kintal dulu itu. Itu dulu itu duitnya berapa itu? Kalian berapa itu? Itu kalau waktu aku kirim itu kalian masih 42 43 itu dulu itu. Oh dulu ya? Tahun 2015-16 Mas itu Mas. Kalau sekarang gimana ini? Kalau seumpama ini Pak. Ya. Ini seumpama. Nah ini kan ada orang belilah maksudnya itu ya. Ya sapi ini gitu. Ini kalau bobotnya kan masih 300 kiloan. Nah kurang lebih segitu. Itu kalau anunya berapa Pak? Ya 17 itu Mas. Kalian timbangannya? Oh kalian timbangan itu 5 berapa? 54 kemarin apa 55? Itu ada yang nyuruh, ada yang minta, yang berat 350 kurang lebih itu ada yang minta 51. Aku nggak mau Mas, tapi aku belum mau gitu loh, karena sapi segitu ditimbang itu susah gitu loh nyarinya. Kalau yang besar sekalian ya bisa insya Allah di bawah 50 gitu loh Mas. Bisa. Kalau yang 300-an 50 itu ya minimal 52 insya Allah. Minimal apa dapat loh Pak? Kalau kita kan sekarang ini mohon maaf Pak ya. Ya. Ini kan sekarang barang susah juga. Barang susah, terus kalau kita dapat kalian 52 sekarang harganya kan mahal Pak ya, nyampe ketemu Pak. Ya kalau gitu aku belum menjalani hari-hari ini. Kalau hari-hari ini terus terang aku jual jogrok Mas. Jual jogrok kan. Karena kalau harga segitu dengan harga 17 itu kalau ditimbang itu ketemunya kan lebih dari 50. Ya kayaknya lebih dari 50 per kilonya kayaknya Mas. Nggak dapat Pak. Harusnya jogrok kalau emang seperti jogrok. Ngomong-ngomong sapi yang kedua ini Pak, sapi Bali loh Pak. Oh itu sapi. Iya Mas, ada itu korban juga itu. Udah tua umur tuh. Bobot berapa Pak? Kalau ini beratnya ya sekitar 250 kurang lebih. 250 Pak. Kurang lebih itu. Aku belum menimbang. Udah umurnya udah ada 3 tahunan lebih ini. Nah ini untuk sapi Balinya ini bobot sekitar 250 kiloan ya Pak ya. Kurang lebih Mas. Kurang lebih 250. Saya belum nyempel, cuma kurang lebih arah-arah gitu. Kalau sapi segini harga berapa Pak? Kalau harga sapi Bali seperti ini ya 15-an Mas ini Mas. Oh 15-an. 15 Mas. Ya masih kurang lah dikit, ambil di tempat. Tapi cash. Ya ini udah umurnya udah 3 tahunan. Ini untuk korban insya Allah masuklah. Udah mual ya Pak ya? Udah. Tanduk-tanduknya bagus, badannya ya lumayan gemuk. Pak, ini mau nanya panjang. Pak. Kalau ini Pak. Ya, gimana Mas? Sapi ini Pak, sapi ini kan 300 kilo. Ini kalau ditimbang dagingnya dapat berapa kilo Pak? Kalau daging ya, ini kurang lebih ya berapa ya? Ini kan bodinya juga panjang ini Mas. Apa naik sekintal Pak? Kalau 1 kintal kurang Mas. Kurang ya? Tapi kalau tafsiran aku kalau 85 sampai 90 kayaknya ada Mas. Ada, tapi ya? Kalau 1 kintal kayaknya tafsiran aku kurang Mas. Cuma arah-arah segitu. Nah itu kalau yang sapi Bali itu sapi itu Bali. Ya Mas ya. Itu tafsiran aku ini sekitar 75-80 kilo Mas ini Mas. 75 sampai 80 kilo ya. Ini Mas tafsiran aku. Cuman orang nafsir kalau pas ya nggak mungkin, cuma arah-arah segitu. Karena saya cuma manusia biasa Mas, nggak bisa lah nafsir pas itu nggak bisa Mas. Tapi pernah ini Pak, ini kan bobot perkiraan bobot segini gitu kan. Terus pernah disembelih dapat daging berapa gitu Pak? Biasanya dulu aku pernah juga motong Mas. Kalau sapi jenis limusin itu fermentasinya kalau sapinya normal itu per kintalnya nyampe 40% Mas. 1 kuintalnya 40%, berarti 40 kiloan ya Pak? Nah aku pernah motong Mas, dulu itu sering aku motong. Hari lebaran itu pesanan nyampe 1,5 ton itu pernah Mas, daging itu pesanan orang-orang.
Karena sekarang saya lagi di posisi bawah sekarang ya, beginilah keadaan saya apa adanya. Saya lagi nggak punya modal terus terang Mas. Oke, oke. Cuma cari 1 ekor 2 ekor sampai 10 ekor udah mentok karena Kondisi keuangan. kondisi keuangan nggak ada terus terang itu aja. Itu Mas. Ini harganya tadi berapa Pak Suyit? Ini 15 nego Mas. 15 ya Pak Suyit. Bobot sekitar 2,5 kintal. Ya, kurang lebih lah. Saya belum nyempel Mas. Cuma arah-arah. Arah-arah seperti itu. Arah-arah. Jadi dulu itu karena kondisi, sekarang karena kondisi keuangan ya baru bisa nampung 10 ekoran ya. Ya, karena uangnya terbatas Mas, modal-modal kecil Mas. Enggak seperti dulu. Sudah berkurang banyak modalnya. Cuma untuk cencangan di kandang, jual beli di kandang sekarang Mas. Kalau sehari itu sebulan, satu minggu itu bisa jualan berapa ekor itu Pak? Ya enggak mesti Mas, tergantung rezeki kita. Kemarin itu sekali laku, kemarin itu dibawa kawan itu 4 ekor kemarin Mas. Kemarin kemarin tanggal itu 2 ekor. Ya kemarin hari apa? Minggu ya? hari Minggu. Senin apa Minggu? Oh, kemarin Senin. Hari Senin kemarin diambil 4 ekor sama kawan. Kalau hari ini kayaknya belum ada yang laku hari ini Mas. Belum ya. Jujur aja. Berarti seminggu kalau 10 ekor tuh ada ya Pak? Ya nggak mesti Mas, tergantung rezeki kita Mas. Kadang ya seminggu laku 4 ekor, kadang ya cuma 1 ekor pernah Mas. Nggak mesti Mas. Ya tergantung penjualan. Tergantung peminatnya sama ya, rezeki kita gimana gitu. Kalau sapinya gemuk Pak ya? Ya alhamdulillah ya gemuknya belum begitu pol, cuman ya lumayan lah, udah ada dagingnya lah. Paling yang ini yang sapi metal gitu Pak ya? Lumayan. Ya, metal ini kan karena masih dalam masa masa pertumbuhan nih. Masa pertumbuhan. Jadi ngisi. Kalau kurus sih enggak, cuman ya belum full Mas. Belum full gitu loh. Karena juga umurnya belum tua juga ya Pak ya? Belum. Paling kurang lebih 2 tahun. 2 tahun, kalau 1 tahun lebih Mas. 1 tahun 8 bulanan lah kalau enggak. 2 tahun lebih Mas ini. Oh 2 tahun lebih? Kata yang punya Mas. Kata yang punya, aku ngambil kan dari petani juga ini. Oh dari petani. Aku tanya umurnya berapa tahun Pak ini. Itu udah ada 2 tahun lebih tuh Mas. Katanya gitu. Jadi ini sapi lokalan ya Pak ya? Lokalan semua Mas, ini dari kampung sini aja Mas. Dari kampung-kampung sini? Ya sekitar agak jauh dari rumah. Istilahnya ya lokalan Lampung Seputih banyak Mas. Seputih banyak, supaya Seputih pokoknya sekitarnya lah pokoknya. Rumbia, Seputih Raman gitu. Ini sementara ada nggak yang nyari-nyari sapi-sapi yang ukuran bobot di atas 400 kilo itu Pak? Ini kebetulan sebenarnya saya tadi malam itu ditelepon sama kawan. Ada yang nyari berat kurang lebih 6 kintal. Ya kemarin aku nimbang Mas, kan aku partneran sama kawan aku. Alamannya di Seputih Banyak SB16. Di sana juga ada berapa ekor ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya banyak di SB16 Mas. 6 ekor di sana Mas yang 6 ekor. 6 ekor. Bobot yang kemarin aku sampel timbang di tempatnya Pak Mujiarjo Simangrandu itu 5 kintal 88 kilo Mas, tapi udah diambil orang Mas. Oh udah diambil orang. Udah diambil orang. Metal apa mesin Pak? Metal Mas. Metal ya? Metal. Sekarang di tempat partner aku itu ada 4 kintalan setengah 2 ekor kurang lebih. Ada pedetan limusin super meteran 10 sama ada babon Mas. Ngambilnya nggak pilih-pilih sapi Mas, sekarang ketemunya sapi apa aja yang penting cocok akor aku ambil gitu.
dapat untung ya Pak. Nah, intinya saya dapat untung dikit-dikit lah. Intinya bisa buat Nggak hijau milih. lengo. Nah, nggak milih-milih sapi mas aku. Oke, gitu aja Pak Suyit untuk informasinya, sekedar sedikit informasi dari jenengan. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi itu kalau pedagang khususnya wilayah Lampung itu ya gimana ya, kalau kita nggak cash sekarang susah ya Suyit ya, karena juga petani juga mintanya di cash. Kalau terhutang itu kan yang resiko kan, contoh ya belantik kecil, belantik besarnya juga kan tetap beresiko yang pengirim. Jadi buat kawan-kawan yang mau ngambil tuh kalau bisa cash di tempat ya, kalau mau ngambil seperti itu. Kalau hamin berapa dikirim boleh, tapi ya ada biaya ngaritnya gitu ya. Ya siap mas, karena sekarang pengalaman saya mulai terjun sapi itu lebih mulai tahun 97 itu saya masih kecil udah jadi jual beli sapi. Jadi pengalaman saya alhamdulillah lebih luas lah, istilahnya keuangannya gimana, perjalanannya gimana. Aku perjalanan berpuluh tahun, kenyataannya ya gini aja, karena ya keuangan yang macet banyak mas, 100 juta bisa double mas. Bener aku bohong loh. Nah, profesi ini jalanilah semangat aku sekarang bisa mas. Oke Pak ya, terima kasih. Nah, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin mas.